Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khairu khalqihi walituqa amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Agus Devrianto MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Lingkungan. Saya Novia Rizky Dayanti dengan NPM 1931010085, Prodi Akidah dan Filsafat. Izinkan saya di sini menjawab soal UTS dari mata kuliah Filsafat Lingkungan. Kita mulai. Nomor 1, manfaat mempelajari filsafat lingkungan untuk kehidupan, khususnya menunjang prodi AFI untuk meningkatkan grand kampus. Jadi di sini kita lebih bisa menghargai, menumbuhkan rasa kesadaran bahwa alam ini adalah hal yang sangat penting untuk selalu kita jaga dan sangat berperan penting juga bagi kehidupan manusia. Jadi manfaatnya ini menurut saya terwujudnya kampus ramah lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran sukses serta aman dan nyaman. Yang kedua, bagaimana filsafat lingkungan berperan untuk meningkatkan pencapaian grand kampus. Berikan contoh yang konkret dan yang bisa dipraktikkan. Jadi di sini kita bisa memahami hubungan manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Contohnya di dalam kampus UIN terdapat banyak dibuat sumur biopori yang mampu menampung air sehingga bisa digunakan untuk keperluan lain dan mencegah banjir. Contohnya juga apabila kita menanam satu pohon hari ini akan menyelamatkan generasi-generasi selanjutnya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan filsafat lingkungan, teologi lingkungan, etika lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Filsafat lingkungan merupakan salah satu cabang dari filsafat yang membicarakan lingkungan secara kritis, radikal. Jadi, hal yang mendasar dalam hubungannya antara manusia dengan lingkungan dan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Teologi lingkungan adalah tuntunan kesadaran beragama yang memiliki keterlibatan dan keberpihakan berperan untuk mendekonstruksi, menguji kembali sikap hidup dan tingkah laku kita terhadap alam. Etika lingkungan merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan etika lingkungan, kita tidak hanya mengimbangi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, dan juga membatasi perilaku tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kewajaran filsafat hidup. Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kecukupan untuk kebutuhan. Dalam prosesnya dilakukan pelestarian aset berupa pembangunan sumber daya dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Yang keempat, jelaskan perkembangan filsafat lingkungan dan fenomena lingkungan yang terjadi pada saat ini. Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern sekarang ini merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup. Artinya manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli pada peran etika. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa krisis ekologi yang dihadapi umat manusia dalam krisis etika dan krisis moral. Manusia kurang peduli dengan norma-norma cipta dan kepentingannya sendiri. Jadi di sini manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan hati nurani. Alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa bersalah, dan akibatnya terjadi penurunan secara sumber daya alam seperti lenyapnya sebagian spesies di muka bumi ini yang diikuti oleh penurunan kualitas alam, pencemaran dan kerusakan alam yang sebagai masalah pengaruh kehidupan manusia. Demikian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.